kawanan Dewi Srigala hingga saat ini belum melancarkan serangan. Mereka masih mengamati jalannya pertarungan dari atas langit, sabar menanti waktu yang tepat. Di balik diamnya, mereka telah menyusun strategi licik, memisahkan Dewi Sukesi dari rombongan. Tujuannya jelas, menculik selir Prabu Angling Dharma saat pasukan tengah dilanda kekacauan. Saat perhatian para pengawal terpecah oleh pertempuran yang sengit, saat itulah mereka akan bertindak. Kawanan Dewi Srigala akan terbang memutar, mengambil arah belakang kereta kencana, lalu menyergap Dewi Sukesi secara tiba-tiba. Serangan cepat, tak terduga, dan tanpa ampun. Kantil, Cempaka, ayo kita siapkan Song Wojo. Biar si tua Bangka itu tahu rasa. Mari Gusti Dewi, ayo kita tinggalkan mereka. Song Wojo. Mampus kamu, Nyai. Ayo, kita bawa Dewi Sukesi. Kantil, Cempaka, kita ikat dia. Seret dia. Ayo, cepat. Dalam istananya yang gelap dan penuh aura mistis, patung iblis jelmaan Grendaseba masih terus disembah dan dihormati, bukan hanya oleh Sengkang Baplang, tetapi juga oleh para senopati dan seluruh prajuritnya. Usai ritual penghormatan, Sengkang Baplang pun duduk angkuh di atas singgasananya. Para anak buah yang setia kembali bersujud, memberikan sembah berkali-kali sebagai bentuk kesetiaan tanpa batas. Tak lama, suasana berubah tegang. Sengkang Baplang bersiap mengeluarkan sebuah titah yang mengejutkan, perintah penting yang telah lama ia simpan. Hari itu diputuskan sebagai awal dari perburuan besar. Sang senopati mendapatkan titah untuk melacak dan menangkap Rupa Kenca, mantan senopati tangguh yang pernah membelot dan kini dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Kok tumben mendaratnya mulus, gak nabrak-nabrak seperti biasanya? Itu tergantung siapa penumpangnya. Kalau kamu yang numpang, gak apa-apa nabrak-nabrak. Ini kan Gusti Ratu, kesayangan dewa-dewa. Kalau kamu kan badak, nabrak-nabrak juga gak apa-apa. Kalau begitu, kamu sekarang tunggu saja di sini ya. Tapi Nyi, perutku lapar. Marung dulu ya. Pokoknya tidak ada lapar-laparan. Kamu harus tunggu di sini. Titik. Mari Gusti Ratu. Bongo, Tunggu ya. Nyi. Tunggu. Lapar, Nyi. Silahkan Gusti. Perutku lapar nih. Wah, ke warung dulu. Habis ke warung, nemuin Woromondi. Kabar tentang kedatangan Dewi Sukesi segera dilaporkan oleh seorang penjaga kerajaan Mawapati kepada sang raja, Prabu Angling Dharma. Dari laporan itu, sang Prabu akhirnya mengetahui bahwa selir tercintanya telah kembali, dan kali ini bersama penyihir sakti bernama Nyi Jantur. Sebagai bentuk penghormatan kepada wanita tangguh sekaligus pendekar terbaik istananya, Prabu Angling Dharma memutuskan untuk segera menemui mereka secara langsung di Dalem Ageng. Namun saat itu, beliau sedang memimpin pasowanan bersama para pini sepuh dan pejabat istana. Maka, demi menyambut kembalinya sang selir, pasowanan pun diakhiri lebih awal. Kabar ini disambut dengan harapan besar oleh pini sepuh Rikmaseta. Ia meyakini, kepulangan Dewi Sukesi bukan sekadar kabar bahagia, namun bisa menjadi kunci untuk mengungkap teka-teki besar yang selama ini menyelimuti istana, asal-usul abu jenazah dari Kiparusa yang masih menjadi misteri. Kiparusa? Yang lain boleh bubaran. Saya mohon Paman Rikmaseta dan Kanda Batik Madrim tetap tinggal di tempat. Iya, iya Gusti.
Baik, Dinda Prabu. Silakan. Nyadong dawu Gusti Prabu. Dari mana paman tahu kalau itu abu jenazah Kiparusa? Begini, kita punya kebiasaan menyimpan abu jenazah, Nanda Prabu. Itulah sebabnya, tatkala paman melihat ada abu jenazah baru disimpan di ruang penyimpanan abu, paman menjadi heran dan bertanya-tanya. Tapi bagaimana paman tahu kalau itu abu jenazah Kiparusa? Dari petugas penjaganya, Nanda Prabu. Tapi seharusnya penjaga itu tidak memberitahu dulu. Karena sudah terlanjur, Bini Sepuh boleh tahu. Iya. Abu jenazah itu memang abu jenazah Kiparusa. Guru olah kanuragan Nanda dan Nurwenda. Tapi kenapa ia pulang sebagai abu jenazah? Di Istana Malwapati, Prabu Angling Darma mengumumkan kabar yang tak diduga. Ia tengah merencanakan pernikahan untuk putra mahkota, Pangeran Angling Kusuma. Kabar itu membuat Dewi Sekarwangi terkejut, sebab selama ini tak pernah ada pembicaraan mengenai hal itu di antara mereka. Sang Prabu pun menjelaskan dengan tenang bahwa ia memang terhanyut dalam kebanggaan menyaksikan anaknya berlatih ilmu kanuragan, hingga tak sempat memikirkan perkara hakiki seperti pernikahan. Namun kini, setelah mendapatkan wejangan dari Ayahanda Raja dan Bunda Ratu Kertanegara, ia merasa saatnya tiba untuk memikirkan masa depan sang putra. Keputusan itu menjadi awal dari babak baru dalam keluarga kerajaan yang bisa saja membawa kebahagiaan atau ujian yang tak terduga. Hai, cukup! Hentikan! Bagaimana? Kalian sudah lihat kehebatan dari Aki Ulosowo piaraanku? Sudah, Dengan kekuatan baru inilah kita akan lanjutkan perjuangan kita untuk menghancurkan Malwapati. Sini. Aki Ulosowo, kembalilah ke wujud aslimu.